Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Janurohin dengan NIM 2314007 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Atriani SPDI MPD. Nah, pada hari ini saya akan membahas materi tentang pembelajar yang memiliki pengecualian. Berikut adalah materi yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama ada pengertian pembelajar yang memiliki pengecualian. Yang kedua ada jenis-jenis pembelajar yang memiliki pengecualian. Yang ketiga, karakteristik pembelajar dengan berkebutuhan khusus. Yang keempat, pengertian inklusi. Yang kelima, pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, peran guru dalam mengajar kepada anak berkebutuhan khusus. Yang ketujuh, cara menyesuaikan pengajar untuk anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, tokoh-tokoh penyandang disabilitas learner yang sukses. Materi yang pertama mengenai pengertian pembelajar yang memiliki pengecualian. Pembelajar yang memiliki pengecualian atau anak berkebutuhan khusus adalah siswa yang mempunyai kebutuhan pendidikan yang khusus dan memerlukan pelayanan pendidikan yang berbeda dengan siswa pada umumnya. Pembelajar yang memiliki pengecualian dapat meliputi siswa yang mengalami ketidakmampuan belajar, kelemahan indera, kelemahan fisik, dan kesehatan, serta siswa yang berbakat dan bertalenta. Jenis-jenis pembelajar yang memiliki pengecualian. Yang pertama, anak dengan gangguan perkembangan. Anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan seperti autis, gangguan perkembangan bahasa, dan gangguan perkembangan motorik. Yang kedua, anak dengan gangguan belajar. Anak-anak yang mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, anak dengan kebutuhan khusus. Anak-anak dengan kebutuhan pendidikan yang khusus memerlukan dukungan tambahan dalam proses pembelajaran. Keempat, anak dengan gangguan perilaku atau emosi. Anak-anak yang mengalami gangguan perilaku atau emosi yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk beradaptasi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, anak dengan kecerdasan luar biasa. Anak-anak yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi atau bakat yang luar biasa dalam bidang tertentu seperti matematika, musik, seni, atau olahraga. Yang keenam, gangguan mental pada anak. Merujuk pada kondisi di mana perkembangan kesehatan mentalnya terganggu, mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, atau hubungan sosial. Ini bisa melibatkan berbagai gangguan seperti ADHD, autis, depresi, atau kecemasan. Karakteristik pembelajar dengan kebutuhan khusus. Yang pertama, kesulitan dalam berkomunikasi. Anak-anak berkebutuhan khusus mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, karakteristik emosional yang khas. Anak-anak berkebutuhan khusus juga dapat menunjukkan karakteristik emosional yang khas seperti kesulitan mengelola emosi mereka. Yang ketiga, kesulitan dalam interaksi sosial. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dan lebih suka menyendiri. Yang keempat, keterlambatan perkembangan. Beberapa anak berkebutuhan khusus mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan mereka, baik secara fisik maupun kognitif. Yang kelima, keterbatasan fisik atau sensorik. Beberapa anak berkebutuhan khusus mungkin memiliki keterbatasan fisik atau sensorik seperti disabilitas, penglihatan, atau pendengaran. Memahami karakteristik ini agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan mereka. Sebelum ke pengertian inklusi, apakah teman-teman semua tahu apa yang dimaksud dengan inklusi ini? Yang tahu boleh jawab di kolom komentar ya. Yang belum tahu, tenang, akan saya jelasin kok. Pengertian inklusi adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang terbuka,
bagi individu dengan beragam latar belakang, kondisi fisik, kepribadian, status sosial, suku, budaya, dan lain sebagainya. Konsep pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak pada umumnya. Selanjutnya, pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, metode pembelajaran multisensori. Metode ini mengintegrasikan aspek visual dan lain sebagainya. Yang kedua, penggunaan visual IDS menggunakan gambar, diagram, atau peta konsep untuk memperkuat pemahaman mereka. Yang ketiga, teknologi pendukung. Pemanfaatan aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka masing-masing. Yang keempat, kurikulum yang disesuaikan. Merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka dan tingkat perkembangan masing-masing anak. Yang kelima, keterlibatan dalam aktivitas praktis, pemanfaatan kegiatan fisik atau memperkuat pembelajaran. Nah, ini bisa dipakai oleh guru-guru ya untuk metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, ada peran guru dalam mengajar kepada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, memberikan bimbingan konseling dan mengembangkan individu yang mengharuskan guru untuk kreatif, mengembangkan pola pikir, serta metode pendekatan kepada anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, mengelola kelas inklusif dan memberikan tugas yang sesuai dengan mereka, memberikan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, berkomunikasi secara berskala dengan keluarga, mengajak orang tua dan anggota masyarakat terlibat di kelas, serta mengkomunikasikan lingkungan inklusi di rumah terhadap pembelajaran kepada orang tua atau peserta didik. Yang kelima, menyediakan kegiatan pembelajaran yang khusus dan sesuai dengan kemampuan anak, serta memberikan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan di sekolah. Peran guru dalam pengajaran kepada anak berkebutuhan khusus sangat penting dan memerlukan keterampilan khusus dalam mengelola kelas dan memberikan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus. Materi ketujuh ada penyesuaian pengajar terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, mengetahui kebutuhan individu. Mengetahui kebutuhan individu ini tentang memahami kebutuhan unik setiap individu dalam konteks pembelajaran atau pengembangan. Yang kedua, modifikasi kurikulum. Melibatkan penyesuaian kurikulum agar lebih sesuai dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, penggunaan metode. Berfokus pada pemilihan metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik. 4. Dukungan tambahan. Memberikan bantuan ekstra atau sumber daya tambahan kepada individu yang memerlukan. Yang kelima, kolaborasi dengan profesional. Melibatkan kerjasama dengan berbagai profesional seperti psikolog atau ahli pendidikan khusus untuk memberikan dukungan yang holistik. Yang keenam, evaluasi atau pemantauan. Proses penilaian dan pengawasan kemajuan individu serta efektivitas program pembelajaran secara keseluruhan. Materi terakhir yaitu tokoh-tokoh penyandang disabilitas yang sukses. Yang pertama ada Hawking. Hawking seorang ahli fisika teoritis bahasa Inggris yang terkenal di bidang akademis. Hawking menderita penyakit neuron motorik dan disebut waktu hidupnya 2 tahun. Penyakit neuron motorik yang diderita Hawking menyerang sel-sel saraf yang mengontrol gerakan, sehingga penderitanya sulit menggerakkan lengan, kaki, dan wajah. Hawking pun tidak pernah menyerah dan membiarkan impiannya lenyap, karena keterbatasan dia adalah inspirasi bagi mereka yang menderita penyakit neuron motorik. Yang kedua, Steve Jobs. Menderita diskelensia rupanya tidak membuat Steve Jobs berhenti dalam karirnya. Steve Jobs adalah seorang yang terkenal dan ahli dalam bidang teknologinya. Steve Jobs adalah pendiri perusahaan Apple yang merancang dan membangun iPhone.
Kesulitan yang dimiliki Job adalah membaca karena diskrensia tidak menghambat untuk terus berinovasi. Terima kasih untuk pemaparan presentasi hari ini, cukup sekian. Apabila ada yang ingin tanyakan, boleh di kolom komentar. Semoga pemaparan materi dari saya dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.